Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi juga buat Bapak Wijaya beserta Oma Opa yang dari Surabaya. Oh Malang. Puji Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan boleh hadir di dalam setiap hati pribadi lepas pribadi. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kalau hari yang lalu kita boleh berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah itu bukan Tuhan yang setia, tapi pagi hari ini mari kita katakan bahwa Yesus adalah penolong yang setia dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita buka setiap hati kita untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Whoa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau ada dalam ibadah kami Tuhan. Kau ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Kau urapi kami setiap satu persatu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus boleh bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapak urapi hamba-Mu WN, singer, pemain musik, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan urapi. Bahkan Kau Tuhan urapi hamba-Mu nanti akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkarya lebih lagi Tuhan, berkarya luar biasa Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa, apapun yang berusaha mencuri sukacita kami di tempat ini, apapun yang berusaha merusak Tuhan ibadah kami di tempat ini, kami mau bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami gagalkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus boleh hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak bisa hadir ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi halangan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sengaja menjauhkan diri daripada Tuhan, di lain kesempatan Tuhan panggil dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan berkarya di dalam ibadah kami. Kami serahkan awal hingga akhir ibadah kami semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yang percaya berkata bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang setia. Untuk itu kita tetap memuji dengan segenap hati, karena Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita terus memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Memuji, senantiasa,
Haleluya Bapak Ibu. Kita percaya tanpa disuruh kita bertepuk tangan, karena Yesus kita adalah Allah yang hebat. Tanpa sengaja kita akan bertepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara. Kita memberikan persembahan kita. Untuk yang bertugas silakan maju ke depan. Kita akan berdoa kepada persembahan. Ibu bisa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada saat kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat yang kami terima Tuhan, karena kami percaya ketika kami bersyukur, mukjizat terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perlukan, kami percaya Engkau Allah penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan ucapan syukur kami, yaitu persembahan sukarela Tuhan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga dapat menjadikan kemuliaan nama-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa petugas persembahan, berkati supaya menjadi pelayan yang taat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan, apa yang dikerjakan, apa yang dibutuhkan, kami percaya Engkau Allah yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gandol Gusti.
shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepele pujian ini, gandol Gusti, tidak gandol yang lain, tidak mengandalkan Tuhan yang lain, karena satu-satunya penolong yang serta itu hanya Yesus. Mampukah kita terus mau mengandalkan Tuhan hari-hari ini? Mari kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh gandol Gusti. Bahkan hati ayam tentrem itu akan diberikan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan hanya hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Percaya Tuhan mengutus hambanya untuk boleh berfirman di tempat ini, berkata-kata di tempat ini atas seizin Tuhan saja. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dalam hidup kami percaya Engkau yang sudah tanggung Tuhan. Karena kami mau mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau yang memberi kekuatan selama kami mau gandol Gusti. Selama kami mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesus, Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan di ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik, sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah ini terus Engkau lawat, Engkau berkati Tuhan. Terkhusus Tuhan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan menjadi berkat untuk kita jadikan tema di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang siap menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Pertama-tama terima kasih buat Pastor Erik, gembala di GPDI Siloam di Sidoarjo Siti Arjo. Yang sebelumnya ini saya selalu membawa rekan-rekan lansia ya. Nanti kalau tidak dikasih bagian nanti murang-muring nanti sampai rumah ya. Ya, yang pertama ini ada Pak Gunawan yang akan memberikan
satu kesaksian. Bila perlu nanti mau nyanyi, ya kalau bisa waktunya dibagi-bagi. Oh, minta musik, mau main musik, ya wes kesaksian dulu. Ya nanti nyanyi apa langsung aja ya. Oke, izin ya Mas Tur. Ya, musik lah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau memberikan kesaksian dari pengalaman hidup. Manusia itu hidupnya itu sungguh tidak bisa diduga. Saudara yang berada di ruangan ini, kita harus bersyukur. Soalnya mengingat masa COVID itu, waduh, tidak sedikit korbannya. Jadi kita tanpa sadar sudah keluar sebagai pemenang yang berada di ruangan ini. Saya juga mengalami dalam zaman masa-masa COVID itu. Saya tidak kena COVID, tapi kena TB. Ya jelas sebabnya apa? Trombositnya mulai turun dada, waduh, sampai nggak bisa jalan, tidur di bawah rumah sakit. Ternyata bisa teratasi sembuh. Tapi sudah itu ada efek buruk. Entah karena obat atau karena apa, saya itu kencing. Jadi kencingnya itu wah tidak bisa terkendali dan jumlahnya itu besar sekali, menakutkan. Di awal, saudara-saudara belum mengalami ngambil engkel. Mengalami ini suatu setengah rasanya di awal itu ngeriak. Saudara tahu tubuh manusia itu banyak cairannya, nah kehilangan ya berbahaya. Dan dokter sudah saya cek, tidak ada gangguan apa-apa. Sudah cek lab ginjal, tidak ada. Saya sudah bagi ginjal, bukan, tidak ada. Cuma diduga ada hubungan tensi. Itu berjalan tahunan, sampai jadi barang. Saya belum bisa ngumpul barang. Saya tidak mengendaki hal itu. Itu belum selesai. Istri saya ketemper sepeda motor, waduh agak berat. Belum selesai tentang masalah itu. Datang lagi ke rumah saya. Waktu itu sudah memang lama bangunan itu. Sudah mau kami bangun, tapi tunggu soalnya hujan ini terus tahun 20-an, 20-an itu. Lalu ambruk, pukulan itu jadi pukulan itu. Coronan waktu itu yang punya selamat ambil pendeta Wijaya. Saya tidak mengerti soal bangunan itu. Akhirnya bisa teratasi. Semuanya ini bukan kuat kuasa kami, Yesus. Sebab saya ingat dari buku baca bangunan. Saya perlu menyerukan di ruangan ini. Saudara mungkin orang paling kaya di ruangan ini lah, orang setimpat ini. Kamu orang paling kuat di ruangan ini, paling pintar di ruangan ini saja, tidak ada banyak-banyak. Tapi ada suatu saat, betul, di mana hartamu tidak bisa menolong kamu, di mana kepintaranmu tidak bisa berjalan, di mana kekuatan fisikmu tidak bisa mengangkat kamu. Saat itu kamu butuh juru selamat Yesus. Selama ini mungkin masih disepelekan. Yesus masih di atas barang robek. Tapi saat itu saya mengakui, saya ngawak betul. Tidak ada cekti harap lain daripada Yesus. Nah, saya mau menyanyikan lagu waktu zaman itu Roh Kudus datang. Ngarang lagu itu agama. Keluar di waktu susah-susah itu. Roh Kudus keluar dalam hidup. Saya ngarang 4 lagu. Satu Natal, tapi satu ini lagu sebuah selalu saya pegang. Ini lagu. Nama Yesus, nama yang berkuasa, Yesus penyembuh, Yesus juru selamatku, Yesus telah hadir dalam hidupku. Saat dengan neraka, saat ku
tak berdaya, namun ku yakin Yesus besertaku. Terima kasih, oh Yesus, terima kasih, oh Yesus, terima kasih, Juru Selamatku. Kuasa mujizatmu nyata telah sembuhkanku. Terima kasih, Yesus, Juru Selamatku. Terima kasih atas kasih. Ya, diberkati dengan kesaksian dari Pak Gunawan ya. Ya ini tadi lagunya ini ciptaannya sendiri. Ya. Suaranya enak, tapi lebih enak lagi kalau nggak nyanyi. Ya. Jadi berikan dulu kemuliaan buat kita. Ya ini spesialnya lansia ya seperti ini. Kadang orang di luar sana ngomong Wijaya ini lako gitu ya. Ngurusi seperti ini lako. Tapi seminggu, 2 minggu yang lalu saya lebih terbawa hati saya. Terbawa hati saya waktu itu jujur saya hanya berurusan dengan babi. Waktu itu saya beli babi di suatu tempat di namanya Yayasan Tangan Kasih Bensu. Nah, saya di situ sangat tercengang. Dalam arti ini saya merasa melakukan pelayanan ini luar biasa sudah. Seakan-akan seperti itu, bukan membanggakan diri. Ini mungkin lansia pemikiran orang, waduh sudah sepuh, tenaganya nggak kuat, mungkin dituntun dan lain sebagainya. Ya seperti itu ya. Kadang kurang-kuringan, tukaran, yang namanya katakan ada perselingkuhan. Memang anak muda aja yang perselingkuhan. Lansia pun juga banyak. Drama Korea juga banyak, sama. Ngalaminya itu sama. Tapi kemarin saya tercengang dengan satu tempat Yayasan Tangan Kasih Bensu ini sangat luar biasa. Di situ banyak, kurang lebih 50 sampai 60 orang-orang. Ya amat kata ternyata mereka ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Di situ saya sangat tercengang. Karena kan di pelayanan itu sudah luar biasa ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama pembinanya di sana, sama pemilik yayasannya, dan saya bilang, oh ini pelayanan sangat luar biasa. Terus kita sharing-sharing, kadang pelayanan kami yang seperti ini masih banyak omongan yang mungkin menyudutkan, omongan negatif. Ya positifnya itu puitik Pak Wijaya. Dikira saya ini memakai ODGJ ini untuk nyari suatu kepentingan atau keuntungan pribadi. Saya cuma hanya berkata dalam hati saya juga terbawa waktu itu. Saya pun juga banyak obrolan, kadang dikira waktu orang tua kok digawe-gawe gak karuan, ada kepentingan ini, ada kepentingan itu. Sampai-sampai saya membawa lansia ini saya bawa untuk melayani, bukan saya untuk viral-viralan, untuk supaya waduh terkenal, enggak. Saya lebih menekankan untuk lansia ini melayani. Dalam arti bila perlu bukan melayani saja, harus memberkati. Itu saya bawa mereka, dan puji Tuhan mereka bisa melakukan. Mungkin yang dianggap lemah, mungkin yang dianggap tidak ada tenaga, mereka bisa melayani, memberkati juga bisa. Kadang saya sampai ngomong, wah luar biasa. Nah di balik cerita itu, balik ke Pak pemilik yayasan itu, saya juga memberikan kekuatan bahwa omongan negatif positif itu pasti ada. Saya sampai memberikan satu ilustrasi, seorang pelukis itu dia melukis sebagus-bagusnya. Waktu mengadakan pameran pasti ada penilaian negatif dan penilaian positif. Ada yang ngapik-ngapik, juga ada yang nyerek-nyerek. Dan menurut saya nuraikan sudah. Tidak usah dipublis omongan itu. Yang penting kita terus fokus, kita lurus, kita tulus. Yang penting lagi tambah modus. Nah di tempat ini pun sama. Saya dengan Pak Eri juga baik. Kita pun pasti namanya gembala. Saya sampai ngomong, oh gembala itu saya sampai ngomong di setiap saya memberitakan firman Tuhan. Saya juga selalu sharing di YouTube. Nggak gampang jadi gembala itu.
enak kan, dipikirnya asal tuding, waduh Pak Erik harus hitam-hitam manis, ganteng orang digagah, ya katanya nyai, nggak tahu kan? Ya kan, emangnya dipilihnya seperti itu aja, waduh terpandang, ganteng, gagah, asal tuding enggak, tanpa turun tangan Tuhan, tanpa petunjuk dari Tuhan, terlebih Roh Kudus yang memilih. Nah, mungkin jadi gembala. Saya pribadi di sini berdiri, tidak berani saya diomong gembala atau seorang pemimpin. Terlebih lagi untuk membalai seorang manusia yang selalu saya ngomong hormat sebagai orang tua yang lebih senior. Jadi saya selalu ngomong nggak gampang, pikirnya enak. Seakan kata-kata ini nyupport seorang gembala, bukan. Memang ini real benar-benar. Ya saya ingin tahu aja, ayo coba di luaran, mungkin di kota-kota besar atau kota-kota yang mungkin agak maju, taruh di sini, taruh di tempat pedesaan sudah. Saya pernah bertemu dengan seorang gembala yang kehidupannya mengandalkan hanya jual ikan hias. Saya pernah ketemu. Saya ketemu dengan gembala yang masih kehidupannya masih habis pelayanan ini saya masih bekerja Pak Wijaya ngapain? Ngarit. Terlebih lagi sikon-sikon saat ini ngarit kambing itu murah-murahan sekarang ya. Musim kemarau puji Tuhan hari ini ada hujan kiranya terus akan berikan berkat buat peternak-peternak ya. Saya sendiri sangat bukan merasa kasihan ya, memang perjuangan seperti ini kadang-kadang tidak dilihat sama-sama mereka gitu. Mereka hanya di kota-kota besar, mereka hanya berlomba-lomba untuk kemajuan membangun gedung mungkin tinggi-tinggian 10 tingkat kurang kelas tingkat ya, kurang bagaimana di lebar untuk hektar dan macam-macam. Sampai saya ngomong kuliah gede tingkatnya diukur jemaat itu sopo gitu. Yang akhirnya apa? Sendiri sana ditarik sini, sendiri sana tarik sini, carikan pembicara terkenal, artis dan macam-macam. Ini semua artis yang tak bawa dulu sampai kau ngantuk. Kau mau saya nyanyikan? Bangun jam 1. Oh ya. Nanti kalau ngantuk saya nyanyi nanti Marian ya. Jadi nggak usah bawa artis yang harus bayar. Waduh, 50 juta naiknya pesawat ini, hotelnya, waduh bintang-bintang tidak ngapain gitu. Saya sampai saya mikir lagi, ini selalu saya ngomong nggak apa-apa, saya mau diteror, saya mau dihakimi apapun terserah. Apalagi kalau sudah ngomong lighting, tahu lighting nggak? Lampu sorot yang slot bisa lampu ini nyala, saya disorot gini slot warna macam-macam sampai biru, hijau, kuning nggak tahu. Itu namanya lighting. Mungkin yang belum tahu itu gak murah, ratusan juta. Nah saya terus mikir ini kayak pertunjukan tanggung dan dundanya seperti itu ya. Coba pemikiran mereka kalau itu gak usah itu-ituan lah. Katakanlah Tuhan gak perlu itu kok. Hari ini pun kita sederhana muji, nyembah itu yang Tuhan perlukan. Ibadah sejati ini ya seperti ini. Tapi lighting-lightingan saya disorot jadi warna-warni, bingung saya nanti. Betul tidak? Lebih baik uangnya bawakan truk yang besar, berikan beras, buatan ke tempatnya Pak Erik di sini. Jemaat diberkati. Haleluya, tepuk tangan. Saya kembali ke cerita tadi tentang ODGJ yayasan tadi. Hati kepingin nolong. Saya hanya membeli beberapa baginya, hanya sekitar mungkin bisa diomong puluhan juta, cuma itu saja. Tapi itu saya mikir, satu orang makannya anggap aja 3.000, sederhana. ODGJ kayak distrik ya ngerti. Betul enggak? Asalnya anggap 3.000. Itu anggap aja ditekan 50. Wis kita belajar hitung-hitungan. 30 kali 50 sudah 150 sehari. Ya makan sehari ya gak teko. Betul enggak? Anggap aja wis dimakani 2 kali. Kayak peternakan aja ya. 300.000 dikali 1 bulan, dikali 1 tahun. Berat tuh. Setuju ya? Berat enggak? Berat. Nah, hati ini terbawa, saya cuma hanya ngomong. Ini saya bukan merasa pakai atau Roh Kudus, saya hanya ngomong. Entar lagi ada hamba Tuhan yang saya bawa untuk memberkati tempat ini. Ini saya merinding. Saya hanya berkumpul sama Tuhan, hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan nyata Tuhan, wujudnya.
Puji Tuhan, tidak lama, saya sudah lakukan 2 kali. Yang terakhir sama kemarin, hamba-hamba Tuhan dari mana saya tidak tahu. Kamu mau rindu memberkati, bukan hanya memberkati jasmani aja, memberkati firman Tuhan ini loh, luar biasa. Ngomong gak mesti ngereken. Betul enggak? Tapi ternyata saya ngomong sama pembina, Pak, saya kalau memberitakan firman Tuhan sama orang udah gigit, warisnya saya gitu kayak 60 ngomong sampai welet. Loh, kira-kira ngerti enggak mereka? Ternyata puji Tuhan dia ngomong, Pak Wijaya yang kaos hitam ini hampir waras. Dan luar biasanya lagi, kedua saya kemarin datang, saya kepingin tujuh ngomong sosial beneran, disuruh buka Alkitab dan baca Alkitab bisa. Ini luar biasanya, saya sampai menantang, ayo ojo 2, 3, 4, ayo hamba Tuhan. Bukan masalah dites atau enggak dites, betul enggak? Mau enggak kamu melayani seperti itu? Gampang kok, sangunya hanya bawa sembako, bawa konsumsi, sudah selesai. Dan saya sudah menyatakan itu, waktu sudah penuh kelegaan. Terlebih lagi, kerinduan saya, nggak perlu hamba Tuhan di luar kota sana bermegah-megah dengan bermacam-macam. Ya motivasi mereka kita nggak ngerti ya, setuju ya, nggak ngerti kita. Terlebih lagi saat ini banter-banteran di mall, ya anak mall gede juga datang disewa. Itu tidak murah, Bapak Ibu. Setuju ya? Di Malang sudah mulai, Trans ada, Matos ada, FOG sudah ada, semua. Terus untuk apa? Jadi saya bukan menentang atau apa, boleh. Tuhan memberikan firman, jadikan semua bangsa muridku. Itu mereka yang belum melakukan. Ya, lebih baik gimana? Ya tidak ada daerah di pinggiran di desa-desa yang belum mengenal. Setuju ya seperti itu ya. Daripada di kota yang akhirnya membawa perpindahan, pertengkaran dan sudah habis macam-macam. Saya cerita. Ya, singkat cerita pengalaman saya tentang ketemu dengan mereka, saya sangat merasa Tuhan ini memberkati saya. Ini ada satu tujuan, terutama yaitu tadi diberkati untuk memberkati. Benar, kemampuan saya tidak bisa saya memberkati besar, tapi saat saya bisa memberkati dengan cara saya untuk membawa hamba Tuhan, ini suatu kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Itu bagi saya. Dan beberapa bulan yang lalu saya pun ya sangat tercengang kemarin ke satu tempat di daerah Gadan, sama posisinya dia mengumpulkan orang-orang yang tidak punya tempat. Dikumpulkan, saya sampai tanya, urusannya sama juga babi. Dan saya akhirnya saya bisa membeli sama, hanya puluhan juta. Saya ambil semua babinya di daerah Peniwan, cocok timbangan sudah. Dia ngomong, Pak Wijaya sungguh-sungguh benar itu satu berkat luar biasa. Dan singkat cerita, saya sampai tercengang. Itu semua orang yang dilayani itu keadaannya itu sudah sangat-sangat mepet. Dan ini Tuhan putusnya seperti itu. Dan saya yakin orang yang benar pasti ditemukan dengan orang yang benar. Setuju ya? Oke, berikan kemudian. Jadi ini hanya awal dari kesaksian saya, kiranya menjadi penyemangat buat kita semua, terutama hari ini pun tidak ada satu kebetulan tadi lagu-lagunya, tadi kalau tidak di kesaksian saya juga tidak ada janjian dengan Pak Gunawan, moro-moro aja duduk moro-moro Pak Wijaya, aku mau kesaksian, tidak seperti itu. Lendah dikurang-kurang sampai mulai sampai rumah ya. Tapi saya berikan satu kesaksian, memang apa yang dialami real apa adanya. Ya mungkin yang tadi satu kecelakaan dia sempat ngomong, telepon saya sempat ada omongan yang saya ingat. Ini ada orangnya, Tuhan mengambil kebahagiaanku. Betul enggak? Bendino tiap isu. Saya sih setiap kali lewat di tempatnya beliau, karena kita bisa diomong hampir seperti tetangga, tapi tetangga di kota ya tahu lah jalannya jalan raya, bukan tetangga seperti ini. Dia selalu tiap pagi jalan berdua, tidak tahu, kadang gandengan, kadang mungkin kayak nanti ya gak digandeng, itu, tapi selalu berdua. Nah suatu ketika dituablak dia nyonyanya, ya itu tadi ngomong Tuhan ngambil kebahagiaan Pak Wijaya. Kalah kan sinetron Korea, betul enggak? Ya ini ujian cobaan. Mungkin jalan beberapa lagi rumahnya ambruk, di posisi kamar. Saya tetap ngomong puji Tuhan, tidak sampai ada cedera. Betul enggak? Kalau ambruk, kalau
ngambil Pak Gunawan. Waduh, orang ganteng ini tidak akan kita ketemu lagi. Nah ini namanya bertubi-tubi. Tapi dengan proses yang seperti ini, saya juga selalu ngomong sudah pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik. Minimal rumahnya dulu yang saya ngomong tak gayut gini asbesnya kayak kader. Ya, asbesnya sudah kena, sudah saya berdiri aja sudah kena. Sekarang sudah ditinggikan tambah 1,5 meter. Nah ini rencana yang Tuhan berikan lebih baik. Sekarang Februari cuma jalan-jalan aja ya. Sekarang coba kalau lalu bandeng dirangkul sampai ketabrak. Mungkin seperti itu ya Pak Gunawannya. Sangat hati-hati. Tadi ini loh rencana Tuhan yang lebih baik. Berikan dulu kemuliaan kita. Ya, tema hari ini saya memberikan ya, berarti kembali bukan menyamakan atau istilahnya gaduh-gaduh, bukan. Ini saya beri tema ajaran Tuhan. Tentang ajaran Tuhan, mungkin di satu sisi pendisiplinan buat kita. Yang kedua, setiap orang percaya tidak menerima satu ajaran dari Tuhan. Saya pun yang berdiri di sini, waduh bertubi-tubi. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan bertubi-tubi. Saya yakin Pastor Erik di tempat ini, wah enggak saya nanya, tahu saya pastor, nggak mungkin nggak menerima ajaran. Wis pasti. Kita ditempa, kita diproses. Nomor satu tujuannya apa? Untuk rencana lebih baik, pendisiplinan diri kita. Terlebih lagi kita ini makin kuat, tegar sudah, iman kita kuat, kenceng lagi sama Tuhan seperti itu. Nah ini tentang ajaran Tuhan kita akan belajar bersama-sama di Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Saya akan bacakan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesak orang yang diakui-Nya sebagai anaknya. Nah ini kita pegang dulu bahwa kita diajar sama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ngasih kita dulu. Bukan malah kita diajar, malah kita protes, malah kita ngamuk, malah kita mungkin wis gak Tuhan-Tuhanan, gak bejo-bejoan. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan sesenggol titik ini tadi kita diajar. Berarti kalau kita diajar, berarti kita apa? Kita dikasih lingkungan. Ini sering terjadi, saya selalu ngomong di dunia pelayanan. Kadang kita ini merasa, waduh kok selalu diproses sih, aku pengen jadi katakanlah WL aja, dosen nyelaturi, waduh suaramu gak enak, sing ini, temamu masuk kurang ini, jadi singkat, jadi apapun. Nah ini hajaran. Tapi saat ini orang yang belum kuat atau imannya tidak tegar, disenggol seperti itu aja sudah pasti ngambek sudah. Wes gak ada di WL, gak sampai wes nyanyi dewi. Nah seperti itu. Tapi di sini kita harus tetap diingatkan bahwa ini adalah sebuah kasih dari Tuhan. Sama di dalam proses hidup pun sama. Namanya hajaran itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin kesaksiannya luar biasa. Kemarin sempat ngomong tentang kepahitan dan pengampunan. Mereka bisa ngomong sulit memberikan pengampunan. Kepahitan itu mungkin kebanyakan dialami adalah sesama dengan sesama. Aku sakit hati dengan seseorang si A, aku loro hati dengan si B. Tak wis loro hati nemen gitu. Saya di sini pun pernah mengalami. Bahkan sampai kita ini saya ada kata-kata kita ini sudah dosa. Dosa itu sudah memberikan kerendahan hati kepada sesama kita. Namanya kepahitan. Itu kadang nggak dijawab. Kita nggak direken, kita nggak digubris, kita katakan sudah mohon maaf, kita nggak digubris. Pernah yang mengalami seperti itu ya? Yang akhirnya sampai minta. Terlebih lagi kembali lagi saya kembalikan di dalam dunia pelayanan. Ada yang sudah melayani total, sudah melakukan yang terbaik, tapi sudah dikala ada pelayan baru yang mungkin lebih lagi sekarang. Itu sakitnya luar biasa ya. Tidak ngomong masa lalu sakitnya di sini, tidak sudah. Terlebih pengakuan. Terus tak kembalikan kepada diri saya. Saya pun pernah mengalami kepahitan. Kembali lagi kepahitan itu bersih kalau diri kita yang menyelesaikan. Setuju tidak? Ditengking 100 pendeta yang luar biasa. Kalau diri kita tidak menyelesaikan sendiri, tidak akan selesai. Lebih baiknya apa kita? Ya sudah berlutut. Bersimpu di bawah kaki Tuhan Yesus. Mohon maaf, mohon petunjuk. Di situ akan diberikan pemulihan. Itu yang luar biasa. Memohon kepahitan itu panjang. Pengampunan itu panjang. Sampai saya
mengoreksi dalam diri saya. Kamu kepahitan antara sesama dengan sesama. Saya ini loh kepahitannya sama apa? Kehidupan saya. Pahit saya ini, sakit hatinya luar biasa kepada kehidupan saya. Gimana saya bisa melihat waktu teman-teman pergi sekolah, SD, dia ketemu papai, naik mobil, naik sepeda, teman-teman bonceng pak sepeda, aku melaku. Papaku segaon meninggal, umur 9 tahun. Sakit gak di kehidupan ini? Sakit. Kok aku nggak bisa seperti mereka? Seperti itu ya. Lihat mocok-mocok beli bakso, muile sudah dikasih mamai duit, kasih papai duit, pentol, tahu, goreng, sumpet, tape. Hanya jadi satu pandangan aja. Lah saya, ayo berangkat toh, ngapain? Jaluk tomat, ambil jaluk lombo. Dikongkon jaluk malah. Tidak ada apa-apa. Sakit nggak? Kepahitan nggak? Beda kehidupan. Digawe apa kan? Wis menang jaluk wis pulang-pulang jadi sego goreng. Ambil bawang putih, ambil kerupuk. Pahit nggak? Sakit nggak? Ini loh. Jadi kalau saya ngomong kamu kesakitan atau pergumulan dengan sesamamu, kamu ngomong kepahitan, wis nyentak. Sangat-sangat mudah. Sudah bersyukur di bawah kaki Tuhan Yesus, minta petunjuk, minta ampun. Lebih baik saya bisa ngomong diammu aja. Kamu berkata apa-apapun sehebatnya kamu berkata, kalau namanya perselisihan tidak ada orang benar. Karena satu sama lain pasti cari kebenaran. Nah, ini saya tunjukkan, saya kembalikan dengan saya menerima satu kepahitan seperti ini masih kurang sudah lulus SMA, sudah kepingin buru-buru konco kuliah kabin, daftar di sana, daftar di sini, daftar di sana, mungkin ke universitas yang terkenal. Ya, kita sendiri ada wali kelas ke rumah saya, ngomong ke mama saya, saya ikutkan PTN aja, Pak Wijaya pasti bisa. Pak Wijaya punya kemampuan, panggil Pak, maksudnya Wijaya punya kemampuan dan lain-lain. Tapi saya mikir enggak, buru-buru mau kuliah, bayar uang sekolah telah pahit enggak, sakit enggak? Sakit, ngocok pada kuliah, mbak mobil, mbak cewek, wayu di kuliah ini, Wijaya di omah, doa itu, pahit enggak? Pahit tuh kehidupan itu. Terus sampai lebih gilanya pahitnya lagi setelah kita beranjak dewasa, SMA dan sekolah jadi duit. Pikirannya hanya cuan dok. Kamu sih nuntut, betul enggak? Saya selalu ngulang-ulangi kasih ibu sepanjang masa, kasih mama ini sangat luar biasa. Kamu kasih nih papa, nangis sama. Saya bukan memberontak tentang kasih papa harus diutamakan, enggak. Kamu dikasihani ibu benar, sampai surga di bawah telapak kaki ibu, itu benar. Tapi jangan lupakan kasih papa. Kasih papa itu berupa apa? Lu jadi papa ini udah papa, Pak Erik papa itu ada siapa itu saya belum kenal namanya. Ini sudah papa semua. Ya susah nggak jadi papa? Ngeluh, ya nggak? Ini belajar di piro, mikiri opo, bayar listrik, uang sekolah macam-macam, betul nggak? Nah yang saya rasakan tentang kepahitan ini nggak ada belas buru-buru dipikir no papa ya kan? Umur 9 tahun sudah tidak ada. Buru-buru mau dituntut lagi loh cara cari duit. Pulau segini kamu dagang itu seperti ini dan di nah ini kasih papa. Kita nggak terima itu. Saya iri dengan mereka yang aduh sampai ya saya ngomong satu ruko itu kalau datangkan kedelai itu bisa sampai 2-3 truk. Satu truk itu bisa sampai 7 ton. Bisa nggak? Perjuangan yang pakai seperti itu sampai besar. Sudah terkenal, toko ini sudah besar, otomatis diwariskan anaknya. Papa harus gak kerungu gak ngerti, wis tangan disorot-sorot seperti ini sudah dikasih no anaknya, CNI. Tidak ada 1 tahun, tutup. Kadang kita ngomong kok teman-teman ada ini ya, teman-teman ini. Kita sih nggak didapati apa-apa, kepahitannya seperti ini sendiri. Sudah dikasih amblas, main kartu kredit, main ini itu judi, wis lain habis.
Nah ini saya kembalikan lagi tentang ajaran Tuhan ini. Ya yang saya alami pun sama tentang kepahitan atau pergumulan. Kalau kita ada pergumulan di sesama kita, sudah jawabannya pengampunan. Gak usah ditangking-tangking, sudah nggak ada Tuhan Yesus, mohon petunjuk, sudah ampuni, nggak usah cari kebenaran. Di situ pasti ada kedamaian. Saya bandingkan dengan satu kepahitan di kehidupan. Saya diberikan kesaksian ini untuk memberikan suatu motivasi bahwa sudah kepahitan itu ada pribadi lepas pribadi. Kita ini pasti ada kok. Terlebih lagi saya mengalaminya seperti itu. Tapi dengan kemelekatan kita pada Tuhan, sudah kita pasti dapat yang terbaik. Semua pribadi di tempat ini, pribadi lepas pribadi, tidak mungkin tidak ada kepahitan. Entah itu tentang pergaulan, saudara, mungkin dalam pelayanan, sudah. Anggap itu suatu proses, anggap itu suatu ajaran untuk kita ini lebih apa? Disiplin, lebih taat, lebih setia, lebih lagi ada Gusti itu tadi, andalkan Tuhan Yesus. Ya, jadi Alkitab di sini mengingatkan bahwa Allah kita adalah Bapa baik, pasti mendidik anaknya dengan pendisiplinan. Jadi proses ajaran ini dianggap sebagai pendisiplinan. Sekali lagi, jangan lari. Dengan kita diajar Tuhan, jangan lari, jangan molor, ada menggerutu, protes dan lain-lain. Terutama apa? Kita lagi didisiplinkan. Betul enggak? Terlebih lagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan sekarang ini nyesek semua. Betul enggak? Ya kan? Bukan masalah masuk keluarnya keuangan, bukan. Sekarang ini banyak-banyak jemaat ini yang lagi waduh dengan keadaan proses yang hari-hari ini, terutama dengan keadaan ekonomi yang saat-saat ini, sudah banyak yang lari dari Tuhan. Dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, gak usah seminggu, gak usah nanti gereja, ono gantos yang lebih apik, tak tinggal proyek ini emang hilang di gantos. Nah seperti ini. Jadi saya bisa ngomong tugas gembala atau hamba-hamba Tuhan saat-saat ini apa? Sangat-sangat berat. Terlebih lagi dilihat dengan keadaan pelayanan satu gereja dengan gereja lain, motivasi bersaingnya sudah saya bisa ngomong sudah tidak ada kebenarannya. Mereka tidak mengandalkan tentang suatu firman, mereka tidak mengandalkan tentang iman percaya, tapi yang mereka andalkan apa? Kemakmuran, kenikmatan dunia. Saat ini kita akan lihat, kedepannya kita akan lihat. Kita ke gereja sudah harus nyambi, harus mani nangmol, langsung nang gereja. Ini pun bentuk kenikmatan. Betul, kenikmatan dunia karena mani nangmol bisa langsung nang gereja atau dibalik, nang gereja sih baru nangmol. Lupa segalanya tentang gereja sesungguhnya itu gimana lupa. Ya ini peperangan buat hamba Tuhan, terutama gembala-gembala. Bukan hanya di kota, di desa pun pasti ada sama, terutama dengan keadaan sikon ekonomi yang saat sekarang. Setuju ya? Tapi percaya dengan kita ngandung Gusti, kita ngandalkan Tuhan. Itu tadi kembali, sudah pasti yang terbaik Tuhan akan berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, kita akan belajar mengapa kita harus ditegur atau disiplinkan. Di sini saya juga membaca berulang-ulang. Kenapa Tuhan kok selalu mendisiplinkan kita atau memberikan ajaran buat kita, pribadi lepas pribadi. Kita tidak memandang dia hamba Tuhan, dia gembala, kita jemaat, semua pasti ngalami. Yang namanya ajaran itu pasti ngalami. Dari sini kita akan belajar di dalam Alkitab. Nomor satu, mengapa kita ditegur dan diajar oleh Tuhan? Nomor satu, untuk kebaikan kita, karena pendisiplinan menuntut kita pada kekudusan. Nah ini tadi kembali lagi, kita didisiplinkan supaya kita ini apa? Hidupnya kudus. Untuk mencapai kekudusan, itu yang penting dulu. Kalau kita berpedoman sama ini, kita akan tenang. Kita menghadapi ajaran model apapun, proses apapun, kita tenang. Kita akan nomor satu, kita akan didisiplinkan, terutama untuk kita mencapai satu kekudusan. Ini ada ayatnya di Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Cepat saya akan bacakan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh baginya dalam kekudusannya. Sudah, ya kita sudah ada. Nomor satu kita pegang sudah. Kita didisiplinkan untuk akan mencapai suatu kekudusan titik. Sudah. Itu tujuan Tuhan untuk kita didisiplinkan, untuk kita diajar. Itu penting karena kita jangan membutuh kita selalu protes, tapi tidak tahu ini buat apa. Nomor satu kita sudah bisa ngerti bahwa kita
didisiplinkan untuk mencapai satu keputusan. Itu yang penting. Yang kedua, untuk bisa hidup dalam kebenaran yang mendatangkan kedamaian. Tenang. Misal, baik kita sudah ngerti proses Tuhan seperti ini, ajaran Tuhan seperti ini, kita nggak akan takut. Tapi lebih apa? Kita ini damai, kita ini tenang sudah. Disenggol kiri kanan sudah, jalan aja. Kita akan bawa tenang kok. Saya yakin gembala di sini, waduh, ya senyum aja tenang sudah. Saya yakin itu dari kenangan. Biarpun angin goncang, lesus apapun, bentuk ajaran apapun, proses apapun, tenang. Karena sudah mengerti nomor 2 ini tadi, kita didisiplinkan, kita diajar untuk apa? Supaya kita benar dan untuk mendatangkan damai. Nah, saya yakin kalau kita tidak ada tenang, kalau kita tidak ada damai, tidak mungkin akan tercipta suatu ibadah yang seperti ini, ibadah sejati seperti ini. Setuju tidak? Nah, ini yang 2 ini harus kita pegang, berikan dulu kemudian kepada Tuhan. Yang nomor 3, pendisiplinan menjadikan kita dewasa rohani sehingga bisa meninggalkan sifat anak-anak rohani. Nah, ini yang harus kita mengerti juga. Sekarang ini banyak sekali seakan-akan dipakai Tuhan rohaninya luar biasa dengan jabatan sampai saya ngomong waduh sampai kosopolis. Tidak karuan kata jabatan apa. Saya punya sinode yang membawa saya menjadi pastor. Saya sampai ngomong pastor senior. Ini seniornya gitu ya. Saya kadang ya maaf mungkin kalau tentang teologi saya yakin Pastor Erik ini lebih luar biasa karena mereka Pastor Erik mengikuti proses terutama mau sekolah teologi, mau seminar dan lain-lain. Nah, mungkin ada pendeta mau tak sudah pasang gitu. Lihat hamba-hamba Tuhan bukan masalah terkenalnya. Saya senang dengan Pak Eratus. Kadang mungkin ada omongan. Saya kenal dengan Benny Solihin juga saya kenal. Semua saya hanya bisa mendengar. Tapi di situ Tuhan berikan satu hikmah dari mendengar. Kalau kita benar-benar tenang, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi sekali lagi bukan saya ini mau merasa waduh pasti bisa teologi. Belajar teologi itu perlu. Belajar firman itu perlu. Sampai nggak sadari sampai saat ini ternyata saya nulis di Facebook itu hampir 14 tahun. Saya hanya ngutip saja. Saya tulis. Kadang di Facebook kadang orang-orang muncul ya kenangan 7 tahun tak baca mbak aku waduh. Kayak pendeta kalah. Padahal hanya ngutip. Tapi satu tulisan yang kita tulis dengan hati, kalau sudah melekat, waduh sangat-sangat luar biasa. Saya kadang mengagumkan diri saya, kok bisa saya tulis seperti ini. Padahal kita hanya mengutip dan kita ini hanya mendengar dan membaca saja. Nah, makanya dari itu kita perlu ketahui bahwa sama-sama kita semua ini nomor 1, kita disebut orang Kristen, kita disebut anak Tuhan Yesus. Tapi kita untuk baca firman-Nya rasa-rasa, betul enggak? Tapi saya yakin tempat ini lewat Pak Erik gembala di sini saya yakin sudah rajin. Saya yakin rajin sudah. Keyakinan ini terlihat kok dari cara pelayanan, tata cara omong itu sudah pasti terlihat sudah. Tidak beda sama dengan mereka yang mungkin sekolah atau tinggi nggak karuan, semua dipelajari semua tapi adabnya nggak ada. Cuma balik lagi orang teman ngomongnya apa tak pakai. Ya, seperti itu ya. Kiranya nomor 3 ini menjadikan kita ini dewasa rohani, benar-benar dewasa rohani lewat firman Tuhan. Terus belajar. Karena firman ini tidak ada habisnya. Kamu katakanlah bisa bacakan seluruh Alkitab kamu sudah baca, tapi kita tidak pernah melakukan sudah tidak ada gunanya. Satu firman dibaca dilakukan, satu firman dibaca dilakukan. Nanti jadi satu kebiasaan sudah kita jadi orang yang beriman, rohani kita sudah dewasa. Tapi di sini kita tidak perlu saling menghakimi karena semua pasti rindu satu kebenaran Tuhan yang benar-benar ada di dalam diri kita sendiri. Betul tidak? Kita tidak usah menggurui bahwa kamu keliru, aliran kamu ini, kamu sesat ini, apalagi sudah di Facebook, di TikTok ramai sudah orang ngomong sudah komenin sama macam-macam. Ngapain tak pikir? Ya seperti itu ya. Karena kebenaran hanya ada di dalam firman dan hanya milik Tuhan. Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan.
Yang berikutnya yang agak cepat ini yang terakhir untuk merespon ajaran dari Tuhan, kita harus ada respon, betul enggak? Kalau kita diajar Tuhan memang tulis nasib biar nulis ya sudah, kita tidak akan dewasa rohani, tidak akan ngalami itu tadi semua. Nah tapi di sini kita dibawa untuk responi itu semua, yaitu nomor satu apa? Nomor satu, berserah pada kehendak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah itu pegangan sudah, jangan takut sudah, kita hajar, kita respon sudah. Oh Tuhan bikin seperti ini, wah kalau saya dapat masalah, waduh. Makanya benar, ada orang Kristen dapat masalah kok malah puji Tuhan, kok malah bersyukur. Loh ya memang orang Kristen ya seperti itu. Nah kalau orang Kristen yang dapat ajaran, mengadakan proses mau melayu, wis gak ada tujuan, gak Tuhan-Tuhanan. Nah ini yang dipertanyakan, betul enggak? Tetapi kita dapat ajaran nomor satu, kita disuruh berserah kepada kehendak Tuhan misalnya. Kayak ngikuti kehendak Tuhan dalam proses-proses waktu saya alami luar biasa baik. Saya sampai kadang tercengang, bikin mari lele. Pernah kan saya kesaksian dari lele produksi segitunya dikipas habis, tontonan dari 10 kilo apa? Ini ajaran sama Tuhan, betul enggak? Duit kayak wakil begitu 10 kilo enggak apa? Terlebih lagi di sini masih sering pemadaman, enggak anak-anak misalnya, terus jalan gak payu lele itu sudah. Dulu tontonan, sekarang 10 kilo gak payu, ngeluh enggak ada sih? Ngeluh, tapi dengan kita percaya nih ajaran Tuhan, proses Tuhan, ditemu nomor karbon. Nggak nyangka, saya sampai kaget tuh. Ini kayaknya belajar, kayaknya coba-coba, kayak sampai berjuga, sampai tak kayak bejo. Ngomong sehari butuh 500. Akhirnya ajaran Tuhan seperti itu. Terus mari kasih itu ketemu karbon, saya diproses lagi COVID itu sekarang. Terus kalau bakteri-bakteri gak payu, karbon ya ada di apotek masih lancar jalan-jalan ini, tapi tidak sekeras yang dulu. Ditemu tahu, mumet tidak ada sih. Ini loh ajaran Tuhan. Dibawa turun, omsetnya lele sama omsetnya tahu kok dibanding betul enggak? Kalau saya ini dibanding kayak ya betul enggak? Ya kan, yang dulu omset ratusan juta dibandingkan dengan sehari 1 juta. Tapi semuanya bawa proses dari kebaikan dulu. Benar ratusan juta, utangnya 2 jutaan. Ya kan, ben satu ngeluh pegawai 16, bayaran KB untuk gratisan ya. Betul enggak? Bagi tahu saya ini enteng. 1 juta lumayan jualnya 1 juta. Tahu loh ya kan. Tapi tak pikir tenang, mek proses dibuntel ini sekarang gak melok plastiki, terus tinggal kirim-kirim aja pakai WA, order, lebihannya enggak baik enggak Tuhan itu. Ini loh proses dari Tuhan. Sepi lagi ada masalah tahu, aduh sepi, wakil saingannya, wakil sih dari tahu sutra, ini aku merek, gak boleh nyebut merek ya, wakil hijau, dan wakil sudah tahu sutra, mumet baju, molo-molo dada, ada lubang babi, saat ini dibuang di Kalimantan. Masih sampai saya kaget, tak hitung-hitung transaksi 2 minggu ini 100-an juta saya transaksi babi. Terus saya sampai ngomong, waduh luar biasa Tuhan. Ini loh proses Tuhan. Tapi dengan kita percaya ini ajaran dari Tuhan, nempel aja sama Tuhan, yakin aja di Tuhan. Dan caranya Tuhan, waduh, tidak bisa dibayangkan sudah. Perbagian saya lebih mahir Pak Ering, nggak ngerti apa-apa babi. Sampai ada sejenisnya ini pejantan sudah lama tak payu, pernah sudah akhirnya ya sudah bodoh. Tapi Tuhan bisa bikin pintar gitu. Sampai akhirnya transaksi bisa ratusan juta. Akhirnya kenal sudah kita kok bagi model apa itu. Ya, apalagi sama-sama saat ini wis. Nah, ini loh proses Tuhan, ini loh ajaran Tuhan. Nah, jadi kita diajar Tuhan, kita ya harus responi. Yaitu tadi nomor 1, kita untuk apa? Berserah saja sama kehendaknya Tuhan, supaya kita itu mendapatkan apa satu kebaikan. Yang nomor 2-nya terima dengan kerelaan. Terima, rela wis Tuhan, wis lele wakai kaya ngono. Dia kan ben minggu nang mall sudah. Ben minggu sudah nang mall, seminggu sekali di Surabaya nang mall gede. Moro gak payu. Nangis enggak? Saya nangis ya nyonya di anak-anak nangis. Betul enggak? Sama, Pak Erik pun sama. Benar katakanlah bendino belajar nyonya saat ini. Kalau keadaan mencuri
Nangisnya itu bukan merasa waduh kok belum rasa kasihan ini loh, sebenarnya sudah diproses sama Tuhan. Akhirnya apa? Seorang papa ini akan merasa kasihan kepada nyonya nih, betul enggak? Dulu dibelanjani, maaf kata ya, seumpamanya sehari kasih 50. Betul enggak? Wah, masa wis minimal PTE lah ya. Sekarang 20. Kayak LPG enggak cukup ini Pak. Sudah terima gitu loh. Tempe tahu. Tok ini pinternya kapan nih? Bayam, tewel. Ya kan? Oh, enggak perlu rasanya masakan Jawa. Ya, kemarin hamba Tuhan saya bawa ke Malang, saya ngajak beberapa rekan, saya bawa ke Prasmanan. Nah ini juga saya mau memberikan satu motivasi bahwa berkat itu tidak usah dicari. Setuju nggak? Kalau kita sudah melekat sama Tuhan, kalau kita sudah intim sama Tuhan, berkat itu nggak usah dicari, ngeluh nggak sih? Cuma berdoa, bekerja, berusaha. Itu sudah. Yang jadi petani, dia harus macul solo. Apa dia namanya jajal sudah dilahari, bukan beli lahan, sorry, sewa lahan juga. Waduh, kayak niat toh Pak. Makanya saya sangat terkagum dengan petani seperti niat saya dulu saya. Waduh, di sini nyewanya 5 tahunan Pak Wijaya, 1 tahun, 2 tahunan, iya wis 5 tahunan sewa. Tapi dia kok jeruk, iya wis jeruk. Wah, niat semua bibit bareng dulu. Ini berdua ini kapan? Kalau jeruk ini 4 tahun, lemes. Mungkin maju ini saatnya suwe ini. Ya kan, mulak malik lemai. Ya betul, diwacuri, tahu wacul. Wacul itu ini buang cewetan. Kini mek acung langka boyo ini koyo cuklek ya. Enggak sama tenaga saya kepada petani ini luar biasa. Dan luar biasanya lagi, petani tahun ngenteni ambil ngomong bindel-cek ini ya. Iya betul enggak? Beli bibit sekian juta 4 tahun kita putar harus kepikiran nih. Pemikiran kita. Tapi di situ prosesnya apa? Berikan nikmat kita tentang kesabaran. Saya bisa ngomong, petani itu sabar ya. Betul enggak? Apalagi wis puane 2 ya apalagi 4 tahun ini gagal jeruk dia kan. Nangis loh. Ya betul enggak? Nuntut dia 1 kilo sampai 6.000, 8.000. Yang dulunya di atas 15, sekarang segitu. Nangis enggak? Loh ini loh ajaran Tuhan saat ini. Aku sampai kadang meloin mati gak tego gitu. Tahun ini tadi. Iya kan? Nggak maksudnya prosesnya nunggu 4 tahun, tapi kalau sudah berbuah ya tunggu beberapa bulan aja. Ya betul ya Pak ini ya, pupuk, panen lagi pupuk panen. Tapi kalau kayak sudah kesel kayak gitu mau macul, pikirnya kan dipanen kok nggak ada jual ini dipupui lagi, betul nggak? Malah akunya seperti itu. Nah ini pelajaran. Makanya kita bersyukur kalau saat ini kita diberi suatu pekerjaan, diberikan suatu penghasilan, syukuri apapun syukuri. Saya hanya mengingatkan jawabannya untuk semua proses ini yang kita ke depannya nggak tahu. Cuma apa namanya syukur. Sebagai suami bersyukur, sebagai istri juga bersyukur, sebagai anak juga harus bersyukur. Ya kan? Papa mantu, mama mantu juga harus bersyukur. Biasanya jalan-jalan saya ini direm, yuk bersyukur. Biasanya makan enak, sekarang direm makan enak juga bersyukur. Setuju enggak? Kalau semua dibalas dengan rasa syukur, kita tenang, kita damai, nggak ada kekisruhan sudah. Kita akan ayam-ayam aja. Ya betul dah. Ya kiranya firman ini jadi penguat kita semua ya. Di sini saya mengumpul, ya saya buat penyemangat kita, buat penyemangat saya. Susah loh keadaan sekarang ini. Tapi kita di sini dibilang ojo mengeluh sudah, terus berjuang sudah. Sekarang kita mau babi kurung-kurungnya saya itu angkat boleh aneh. Soalnya kalau kita mau ibadah, nggak tahu badaknya kayak apa. Ya ini hanya canda aja. Jadi penting kita percaya, kita optimis, kita tetap berusaha sudah. Nanti inovasi baru, motivasi baru, gagasan baru, ide-ide baru pasti akan memberikan kepada kita. Berikan dulu kemudian. Oke, saya undang untuk BL bisa maju. Kita akan memberikan satu program yang luar biasa buat Tuhan. Tapi sebelumnya untuk mengakhiri, saya akan memberikan satu cerita pendek aja yang untuk menguatkan firman ini. Pendek aja, tapi benar-benar cerita ini
sangat memotivasi, terutama saya pribadi. Tadi terlebih lagi tadi kita berangkat hujannya gerimis. Saya diingatkan sama Siti Ajo, hujannya gerimis malah medeni melodi ya goyangnya. Kalau saya sudah pernah alami ya satu keadaan banjir di tempatnya di Pasir Panjang ya. Tapi kalau kita benar-benar berseru, saya hanya mengucap tadi bahwa di kacuan jajaran lu takut tuh, saya nggak pernah lihat kabut kena angin loh, betul nggak? Enak sing di sini luar biasa. Pak Eri pun tenang damai. Kita nyetir kalau kabut kena angin makin mati semua sudah takut. Tapi dengan kita tidak Tuhan tolong, Tuhan pasti itu cerah. Bagi kita ke pantai, ya seperti itu. Sudah sukacita aja. Ini satu cerita pendek aja cepat ya. Ada bukan ada musim hujan. Musim hujannya cukup deras sudah. Ada satu rumah tangga, di situ ada 3 pemuda anaknya. Ya rumahnya sangat sederhana, mungkin hanya kayu-kayu ya, sederhana sekali lah. Nah di situ di kayu itu mereka 3 pemuda ini melihat laba-laba merayap di kayu ini ya. Kita nanti tangkap cerita ini ya. Nah suasana hujannya deras, otomatis rumah itu bocor dan netes tepat di kayu itu. Netes terus yang akhirnya laba-laba ini yang kelihatan punya rumah ini hancur dan laba-laba ini tergelincir oleh air dan dia jatuh. Nah 3 pemuda ini duduk di satu meja dan dia menyaksikan keadaan itu. Nah di situ 3 pemuda memberikan satu komentar atau asumsi. Satu pemuda ngomong, "Sakno laba-laba ini nasi kepodo ya, guys opo kena air hujan merayap lagi, mau bikin sarang kepleset jeblok lagi." Dilakukan terus dan pemuda ini melihat dan dia ngomong, "Sakno nasi kepodo ya." Kita beralih ke pemuda kedua. Dia melihat perjuangan dari laba-laba merayap, kepleset lagi merayap, bikin lagi rumah, terbongkar lagi dengan air, terpleset lagi. Pemuda ini ngomong, "Goblok lagi. Laba-laba ini bodoh. Kok dilakukan berulang kali? Terus di situ basah. Harusnya kan pindah ke kayu lain yang kering untuk membuat rumah." Ya, betul tidak? Dia menghakimi laba-laba ini bodoh, kamu salah jalan, kamu tidak ngerti apa-apa. Ya, itu pemuda kedua. Kembali lagi ke pemuda ketiga. Dia melihat kejadian itu dan dia memberikan komentar yang sangat luar biasa yang nanti kita ambil hikmahnya. Perjuangan laba-laba ini sangat luar biasa. Walaupun dia berjuang naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, dia terus melihat keadaan itu. Sampai suatu ketika, sampai di satu tempatnya dia membuat satu rumah dan menganyam laba-laba itu, rumahnya ketetesan lagi, hancur lagi. Dia memberikan komen apa? Perjuangan laba-laba ini sangat luar biasa. Suasana angin, hujan, kemudian reda, dan dia menyaksikan dengan sendiri laba-laba itu mulai tempat itu tidak ketetesan, dan perjuangan laba-laba ini terus dilakukan. Kayu ini kering dan terwujudlah rumah laba-laba yang sempurna, dan dia bisa singgah di tempat itu dengan tenang. Kita ambil hikmahnya dari ketiga pemuda ini. Jangan molok karena satu proses ajaran kalau kita waduh nggak iso nasib pepodos apes nasib kutuk dari Tuhan itu harus dilepas. Terus yang kedua menghakimi baentos sih. Harusnya seperti ini, menghakimi, menghujat, memberikan satu motivasi yang keliru. Ini juga harus dihapuskan. Kita ambil hikmah dari pemuda yang nomor 3 ini. Berjuang terus. Kalau dengan perjuangan, terlebih dengan iman dan terus berdoa dan terus yakin percaya, hanya satu kata, kalau kita sudah melewatinya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Berikan kemuliaan. Ini mana ya? Saya yakin lawatan Tuhan dari tempat ini, kita memiliki hati dan iman yang sama, berangkat dari rumah, hanya satu tujuan, untuk beribadah memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri,
kembali bawa hatimu, bawa imanmu. Kita di posisi yang sama. Mungkin saat ini kita keadaan tidak baik-baik saja. Saya yakin kita pasti mengalami proses namanya hajar. Kita mengalami proses namanya waduh pendisiplinan buat kita. Mari bawa imanmu, bawa hatimu. Kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan Yesus sampai saat ini. Saat ini kita bisa beribadah, bisa berjalan ke tempat ini, bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita harus syukuri. Setuju ya? Kita tidak ada beban sakit, kita tidak ada masa pergumulan yang berat. Kita ada kelegaan sudah. Kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Hari ini bawa imanmu, bawa hatimu, fokuskan sama Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kiranya lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah pribadi lepas pribadi untuk kembali lagi memberikan yang terbaik. Ya, saya yakin tempat ini sudah dilawat. Saya bertemu dengan Pastor Erik, suatu ketulusan yang sangat luar biasa. Perjuangan Pastor Erik bukan hanya pribadi perjuangannya, tapi kita sebagai jemaat, kita harus menopang, kita harus memberikan kekuatan. Terlebih, kita sama-sama satu roh, kita sama-sama satu jalan, kita sama-sama satu misi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan nanti bukan hanya Pastor Erik aja yang akan menerima satu berkat yang luar biasa. Sama kerinduan Pastor Erik di sini, semua rata merasakan semua, rasakan semua, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Aku
Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, juga motivasi di dalam kita mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati. Kita terima kasih kepada hambanya sudah memberikan inspirasi juga motivasi kepada kami untuk kami terus maju di dalam kami mengiring Tuhan melalui pengalaman dan kesaksian beliau. Semoga bisa memberkati Tuhan, memberkati kita semua. Untuk pengumuman hari Selasa kita kembali ibadah di tempat ini 4:30 sore, dan Kamis pada anak-anak 4:30. Jumat kita doa di tempat ini jam 5 sore, dan hari Minggu kita kembali pada jam 8 pagi seperti biasanya. Yang bertugas hari Selasa yaitu Bapak Parno, tugas persembahan Bapak Suryadi, penerima tamu Bapak Haji dan istri, dan yang melayani Bapak Gembala. Untuk hari Minggu itu jadwal saya tapi nanti diganti Ibu Gembala karena kita gantian. Jadi hari Minggu WL-nya Ibu Gembala, untuk singer Ibu Setio dan Ibu Siti, petugas persembahan Bapak Setio, penerima tamu Bapak Anu dan istri, dan yang melayani Bapak Gembala. Mungkin itu untuk pengumuman pelayan tempat ini, dan untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Ketua Pembangunan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Salam beserta rombongannya. Di sini saya sebagai ketua bangunan memberitahu kepada warga bahwa ada warga yang bersyukur menyerahkan persembahan pada saat ini sebanyak 2.500.000. Terima kasih kepada yang sudah menyerahkan persembahan bersyukur pada saat ini. Dan rancangan bangunan ini, bangunan pastori ini sudah kita rancangkan bersama-sama. Tahun depan bisa kita mulai. Mungkin ada doa dari Bapak saya sebagai warga jemaat. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta untuk didoakan warga jemaat yang memberikan persembahan pada saat ini yang diserahkan untuk bangunan pastor. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saya secara pribadi diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Wijaya bersama Bapak Ibu yang dari Malang yang berkenan hadir. Saya yakin dan percaya ini firman ini bukan receh Pak. Saya sendiri sebagai anak Tuhan mengaminkan bahwa untuk mengubah keadaan kita, kondisi kita, merubah hidup kita perlu proses. Saya mendapatkan rema secara pribadi, mebel yang bagus, yang dipajang, yang harganya mahal, bahkan yang menarik banyak orang, bahkan mungkin kolektor bisa membeli dengan harga yang mahal. Itu dari kayu, mungkin dari hutan, bahkan mungkin yang selama ini tidak diperhitungkan orang, yang mungkin tak terpandang, tidak ada nilainya, tapi karena proses dan kayu itu diproses, itu menjadi barang yang mahal, dan tempatnya tidak lagi di pedalaman, bisa di tempat-tempat yang terpandang dan yang mewah. Begitu juga emas. Saya benar mendapatkan rema ini. Tadi waktu saya dengar daerah nanti saya, emas itu dari gumpalan tanah, mungkin itu dari gunung batu yang dalam, mungkin yang di hutan sampai pelosok-pelosok. Gak ada yang menilainya, bahkan gak ada yang memperhitungkannya. Tapi setelah itu diproses besar, tempatnya jadi berubah. Bukan di tempat yang gelap, bukan di tempat yang
mungkin jauh dari keramaian, tapi dipajang, bahkan itu memikat hati banyak orang. Dipromosikan dan nilainya itu luar biasa, berharga sekali. Tapi itu adalah proses. Saya merasa bahwa untuk mengubah hidup kita, kondisi kita, keadaan kita, Tuhan mengizinkan proses. Kalau orang nggak mau diproses, berarti dia nggak mau dirubah, dia nggak mau dijadikan berharga, dia nggak mau dijadikan indah di mana Tuhan. Bahkan dia tidak mau dipromosikan. Ya, saya merasa, wah kalau kita tahu ini firman ini luar biasa. Saya yakin dan percaya kalau kita dihadapkan dengan proses hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap berkata apapun prosesnya, yes Tuhan, amin Tuhan, haleluya, haleluya. Kita adakan lagi, haleluya. Dan saya merasa yang memang inilah yang seharusnya kita memiliki hati yang, ya Tuhan, aku siap dibentuk oleh Tuhan, aku siap dihancurkan oleh Tuhan, asal saya yakin untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Wijaya menyampaikan firman ini bukan hanya sekedar belajar membaca Alkitab, tapi dia ini sudah mengalaminya. Jadi khotbah yang hidup adalah khotbah yang bukan hanya kita pelajari, bukan hanya yang kita dapatkan dari pengetahuan, tapi khotbah yang hidup adalah khotbah yang sudah kita lakukan dan kita alami. Itu khotbah yang hidup dan akan membawa inspirasi bagi banyak orang, sehingga bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan yang kita lakukan, orang akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang sudah berkorban persembahan memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini untuk pembangunan pastori. Bapak Ibu Saudara, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Saya hari tadi muncul satu lagu yang luar biasa sebelum ibadah itu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saya tidak percaya kemuliaan Tuhan jika turun di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita, itu yang akan membawa dampak. Kita perlu kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Kau Raja diagungkan, haleluya, dan dipuji, haleluya. Di tempat mahal
yakin dan percaya Kau sudah hadir tengah-tengah kami, dan Kau sudah melawat setiap ibadah ini ya Tuhan, sehingga kami yang hadir pagi hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus atas karya-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan kerjakan Engkau dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, bahkan apa yang Tuhan firmankan itu benar-benar ya Tuhan, boleh menguatkan kami ya Tuhan, boleh membentuk hati kami, hidup kami seturut kehendak-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam hidupan kami, agar kami boleh ya Tuhan menjadi serupa dengan Kristus ya Tuhan. Kami percaya melalui proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidupan kami, kami mau ya Tuhan berserah kepada Allah, kami mau berserah kepadamu. Apapun yang kami alami, kami hadapi, kami percaya Tuhan mengajari kami, Tuhan mendidik kami, Tuhan haleluya mengizinkan pencobaan datang dalam hidupan kami. Oh, karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan sayang kepada kami, agar hidup kami mengalami perubahan demi perubahan. Semakin hari semakin ada peningkatan, semakin naik bukan turun ya Tuhan, semakin dewasa, semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau Tuhan yang besar. Haleluya, Tuhan Allah yang luar biasa, yang sanggup mengubah kehidupan kami yang buruk menjadi baik ya Tuhan, yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa ya Tuhan, bahkan yang tidak sanggup menjadi sanggup, yang lemah menjadi kuat, yang sakit jadi sembuh, bahkan ya Tuhan yang saat ini mengalami persoalan-persoalan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar kepada kami, karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa percaya kepada Allah, hati yang senantiasa berserah kepada Allah, bahkan hati yang senantiasa berharap kepada Allah. Apapun yang kami alami, apapun situasi kondisi di sekitar kami, bahkan di hidup kami yang saat ini kami alami, kami percaya itu tidak lepas daripada pemandangan Allah. Kami percaya Allah peduli, Allah mengerti, Allah tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, bahkan Kau akan menggendong kami sampai masa tua pun ya Tuhan, kami akan tetap berbuah-buah ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih lagi untuk melayani Tuhan, berkati keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya, usahanya, bahkan yang semua bersama tim yang ada dari Malang. Tuhan memberkati mereka. Oh haleluya, kalau mereka sudah jauh-jauh datang ke tempat ini bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena mereka mengasihi Tuhan. Kami percaya jerih lelah mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka korbankan, bahkan apa yang sudah mereka lakukan, Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan membalas dan memberi upah kepada mereka, bukan upah dari manusia, tapi upah dari surga yang melebihi daripada akal manusia. Kau akan membalas, memberkati mereka, sehingga doa-doa mereka menjadi nyata ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, apa yang mereka lakukan, kerjakan, itu tidak sia-sia ya Bapa. Kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan pagi hari ini, kami yakin dan percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami sudah dipulihkan oleh Tuhan, kami sudah dilawat oleh Tuhan, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi orang-orang yang percaya sungguh kepada Allah, orang-orang yang punya pengharapan, punya damai sejahtera, punya sukacita ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami ya Tuhan. Bukan hanya Engkau menegur kami, tapi juga Engkau juga memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa untuk korban bersama
persembahan daripada umatmu di tempat ini. Jemaat yang ada sudah ya Tuhan memberikan persembahan untuk pembangunan pastor yang ada. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, mereka melakukannya bukan karena dorongan dari manusia, tapi kami percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Biarlah persembahan ini naik di hadirat Allah, menjadi korban yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika korban ini diberikan kepada Allah, ya Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang ya Tuhan. Engkau akan membalas, memberkati, bahkan lebih banyak daripada apa yang mereka korbankan. Kami percaya firman berkata, apa yang kami tabur, kami pasti akan tuai. Terlebih-lebih ketika kami menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar juga kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah penyertaan Allah, biarlah pengurapan Allah, biarlah hadirat Allah, bahkan berkat-berkat Allah menyertai umat-umatmu, sehingga ketika mereka pulang, mereka membawa berkat dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga rombongan Pak Wijaya Gumalang juga kami serahkan dalam kuasa-Mu. Perjalanan Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, jauhkan dari segala rintangan halangan apapun, sehingga sama seperti mereka datang dengan selamat, mereka akan sampai ke tempat mereka dengan selamat, sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, pulang ke rumah kami masing-masing. Bila berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita pulang bersama-sama, angkat kedua tangan kepada Allah, dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Terimalah berkat Allah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Amin. Tuhan berkati.